hari ini saya diberi kesempatan ya, pada blok respirasi untuk membawakan materi obstruktif sleep apnea ya. Slide saya kelihatan ya? Ya, Dok. Baik. Jadi kalau kita bicara obstruktif sleep apnea ya, itu adalah gangguan-gangguan saluran napas pada saat tidur ya. Saya perkenalkan dulu ya, tidur itu ya dia merupakan proses aktif yang berhubungan dengan saraf otonom di mana ya dia berupa irama sirkadian. Jadi ada periodiknya, durasi 7 sampai 8 jam per hari ya, itu proses tidur. Kalau dilihat melalui EEG ya atau elektroencephalographic, itu ada dua gelombang ya, gelombang non rapid eye movement dengan gelombang rapid eye movement ya. Gelombang non rapid eye movement ini yang paling sering, yang paling besar, yang paling banyak di tingkat tidur ya. Ini sekedar tahu saja. Nah, kalau kita bicara sleep related breathing disorder ya, gangguan pernapasan pada saat tidur, itu tahun 2014 masih berlaku sampai sekarang ya. Menurut American Academy of Sleep Medicine ya, Third International Classification of Sleep Disorder itu ada 4. Ya, termasuk topik yang kita bicarakan pada hari ini ya. Pertama adalah obstructive sleep apnea disorder, ada central sleep apnea syndrome, ada sleep related hypoventilation disorder, sama sleep related hypoxemia disorder. Jadi 4 ini merupakan gangguan bernapas pada saat tidur ya. Nah, ini kalau pembagiannya secara lengkap. Kalau obstructive sleep apnea disorder itu dibagi atas obstructive sleep apnea pada dewasa dan anak-anak. Sementara bila nanti ada central sleep apnea syndrome dan yang lainnya, itu ada lagi pembagiannya ya. Tapi kita berfokus pada hari ini, siang ini ya, membahas mengenai apa sih sebenarnya obstructive sleep apnea ya, itu kita bahas. Masih dengar ya suara saya ya? Masih, Dok. Iya, mohon maaf suara saya agak serak-serak basah karena kondisi kurang fit ya. Jadi kalau kita bicara obstructive sleep apnea atau yang disingkat dengan OSA, ya kan? Itu merupakan salah satu gangguan tidur. Berupa apa? Berupa ada sumbatan di saluran napas, ya. Ada sumbatan di saluran napas. Nah, sumbatan saluran napas ini mengakibatkan apa? Dapat menghentikan ya pernapasan kita ya, atau henti napas dalam hitungan detik ya. Kalau tidak ditangani atau tidak diatasi, maka bisa mengakibatkan tubuh kekurangan yang lambat laun akan mengakibatkan kematian. Itu OSA. Selama proses tidur ini ya, sumbatan aliran nafas atau sumbatan saluran nafas itu ada 2. Pertama ada yang sebagian, yang kedua ada total ya. Kalau yang sebagian disebut dengan hipopnu ya. Ya, dia hanya kurang saja aliran udaranya tapi masih terbuka sebagian ya. Tapi kalau apnu sama sekali aliran udara itu sudah terhenti total ya. Jadi terhenti total disebut apnu. Kalau dia masih ada alirannya cuman terhambat terbatas, itu namanya hipopnu ya. Prevalensi OSA ini laki-laki lebih sering, dengan peningkatan usia di atas 65 tahun itu lebih sering untuk mengakibatkan atau terjadinya obstructive sleep apnea. Dan juga ada faktor obesitas atau kegemukan ya. Itu ada sebagai epidemiologi untuk obstructive sleep apnea. Faktor risikonya ya, menurut beberapa literatur yang paling sering itu adalah obesitas. Obesitas mengakibatkan adanya penumpukan lemak ya
pada leher yang bisa mengakibatkan penyempitan saluran napas atas sehingga volume udara, ya volume paru akan berkurang. Ya, jenis kelamin laki-laki itu sering terjadi penumpukan lemak di leher atasnya, ya. Penderita juga dengan peminum alkohol itu lebih sering terciptanya suatu obstruktif sleep apnea, merokok, dan kelainan daripada hidung atau septum daripada nasal, ya. Itu semua bisa mengakibatkan, ya, atau faktor risiko obstruktif sleep apnea. Kalau ditanya bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu telah terjangkit penyakit obstruktif sleep apnea, ya. Kalau untuk gold standarnya atau pemeriksaan penunjang baku emasnya adalah pemeriksaan polisomnografi. Pada slide berikutnya akan jelaskan mengenai polisomnografi, ya. Jadi polisomnografi. Namun secara klinis kita juga bisa menduga atau mendiagnosis pasien ini menderita obstruktif sleep apnea. Ya, contohnya apa? Yang paling sering itu adalah karena adanya gangguan tidur, gangguan bernapas pada saat tidur, ya, mengakibatkan proses tidur kualitasnya terganggu, ya, maka, ya, pada pagi hari atau pada siang hari, ya, pasien itu cenderung akan mengeluhkan rasa ngantuk yang berat, ya. Rasa ngantuk yang berat, ya, bisa mengakibatkan lelah, ya, gangguan kesegaran tubuh, dan paling sering adalah pasangan tidur, ya. Kalau dia punya pasangan tidur, misalnya suami istri, ya, sering kita dapati keterangan dari pasangan tidurnya itu pasien mengeluhkan mendengkur, ya. Pasien itu mendengkur atau mengorok, ya. Jadi itu secara klinis. Nah, ini nampak gambarnya, Adik. Nampak, dokter. Jadi pada saat ini normal, ya. Ini saya pakai pointer. Ini saluran napas yang terbuka pada saat tidur, ya. Di sini ada di palatum, ya. Palatum, ada uvula, ada lidah. Jadi pada saat tidur proses bernapas itu masuk dari hidung, masuk ke uvula, juga dari mulut bisa dilakukan proses pernafasan. Jadi tidak terblokir dia. Artinya saluran napas itu tetap baik. Tidak ada sumbatan saluran napas atas. Namun pada saat adanya saluran udara yang terblokir atau tersumbat, ya, baik itu karena kelainan palatumnya atau lidahnya, dia bagian lidah ini yang saya tandain ini, lidahnya itu jatuh ke belakang, itu mengakibatkan apa? Saluran napasnya itu yang bagian belakang itu, belakang bawah itu mengalami sumbatan, ya. Ini yang bisa mengakibatkan gangguan saluran napas pada saat tidur, ya. Ini contohnya. Secara internasional, kalaupun tadi ada klinis, ada keluhan klinis yang saya bilang di atas, ya, sebelumnya, ada beberapa kuesioner yang telah valid, ya, yang telah valid dan dipakai untuk penegakan diagnostik obstruktif sleep apnea, ya. Ada 4 yang paling sering. Ada namanya Stanford Sleepiness Scale, ada EES, ada Epworth Sleepiness Scale, ada kuesioner Berlin, dan kuesioner Stopbank, ya. Ini 4 ini yang menjadi kuesioner valid yang sudah baku dipakai untuk penegakan obstruktif sleep apnea di dunia. Kita bahas pertama adalah Stanford Sleepiness Scale, ya. Jadi semakin tinggi, semakin misalnya scale ratingnya ini 7, maka semakin dugaan kuat ke arah obstruktif sleep apnea, ya.
Di sini dibuat adalah degree atau derajat dari rasa kantuk. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya ya pada pasien-pasien obstruktif sleep apnea itu sering sekali dia mengakibatkan penderita itu mengantuk pada saat dia beraktivitas di pagi ke siang hari ya. Jadi kalau dia dimulai dari yang ringan itu masih aktif. Walaupun dia mengantuk, dia masih aktif, dia masih bisa bekerja dengan baik. Ya, awake dia. Namun semakin dia ngantuk ya, di mana dia tingkat 7 itu, skill 7 itu dia tidak bisa lagi melawan ngantuknya. Jadi walaupun dia pada siang hari, rasa ngantuk itu sangat berat sekali dirasakan ya. Sehingga matanya itu tidak bisa terbuka dengan baik ya. Jadi tidak awake lagi dia. Jadi merasa ngantuk dan seketika bisa ngantuk. Seketika bisa tidur ya. Sleep onset soon ya. Jadi dia tidak bisa melawan kantuknya lagi, rasa ngantuknya sehingga dia langsung tertidur. Nah, itu semakin menunjukkan suatu diagnostik obstruktif sleep apnea ya. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Masih dengar suara saya, Dek? Si dok. Baik. Yang kedua adalah Epworth Sleepiness Scale. Ya, kalau Epworth Sleepiness Scale ini ya di mana ya penjumlahan. Ya, jadi penjumlahan ya ada beberapa situasi. Ya, beberapa situasi ditanya satu-satu nih. Ditanya satu-satu, apakah Anda ya fall asleep? Apakah Anda bisa tertidur pada beberapa kondisi ya? Kalau dijawabnya 0 itu tidak, sama sekali nggak ada tertidur. Sesekali tertidur, ya slightly atau tidur ringan. Moderate, ya bisa lebih frekuensinya itu lebih sering. Atau memang langsung tertidur. Kondisi yang bagaimana? Pada saat duduk dan membaca. Jadi kalau kita pada saat duduk dan membaca merasa ngantuk sekali, maka nilainya 1. Tapi kalau begitu baca buku ya, terutama mau ujian ya kan, banyak baca buku, tidur terganggu, nah itu sudah buka buku sekali langsung tidur. Hati-hati, mungkin Anda sudah menderita obstruksi sleep apnea, itu ditanya ya. Watching television, jadi waktu menonton televisi ya, bagaimana kondisinya? Ada nggak dia tiba-tiba tertidur? Ya. Terus misalnya sitting inactive in a public place. Misalnya tertidur ya pada saat rapat, pada saat kuliah Anda duduk dan merasa ngantuk, tertidur. Dan lain-lain ya. Di situ ada pertanyaan juga ya, dalam 1 jam perjalanan mobil ya tanpa ada istirahat, Anda sebagai penumpang adakah rasa kantuk dan tertidur? Itu juga ya. Sampai ya sampai nanti ya di beberapa kondisi justru membutuhkan istirahat ya. Jadi skor Epworth Sleepiness Scale ya, kalau dia di bawah 11 maka dikatakan normal, tapi kalau dia sudah semakin tinggi bahkan di atas 18 maka dia risiko berat untuk terjadinya obstructive sleep apnea ya. Ini sering dipakai Epworth Sleepiness Scale ya. Ini adalah Berlin Questionnaire. Ya, Berlin Questionnaire hampir sama ya. Ada beberapa kategori ya. Misalnya apakah Anda mendengkur? Jawabannya ya, tidak, atau tidak tahu apabila memang tidak ada pasangan tidurnya. Tapi kalau ada pasangan tidurnya bisa ditanya apakah pada saat istirahat tidur malam ya pasangannya itu mendengkur atau tidak. Ya, kalau mendengkur ya bagaimana? Sama atau tidak pada ketika Anda berbicara, sama kerasnya. Ya, sama kerasnya pada saat berbicara, mendengkurnya atau bahkan lebih keras.
Ya, itu nilainya di cross check ya. Berapa sering Anda mendengkur ya? Tak pernah atau memang lebih dari 3 sampai 4 kali ya. Apakah dengkuran Anda mengganggu orang lain? Nah, itu juga ya. Ya, jadi ini kategori-kategori ya kalau dia pakai Berlin kuesioner. Stop bank ya, stop bank itu kriteria yang keempat. Stop bank itu terdiri dari STOP ya, singkatan ya. Do you snore loudly? Apakah Anda mendengkur secara kuat? Bahkan kalau di sini dibilang ya lebih kuat dari ngomong ataupun dengkuran Anda itu didengar oleh tetangga walaupun pintunya tertutup. Ini ada apa tidak? Terus apakah pada waktu siang hari Anda merasa lelah, tired ya? Tired atau bahkan sleepy, mengantuk. Ya, jawabannya yes atau tidak ya. Apakah seseorang ya melihat kamu berhenti napas? Jadi ada periode apnu saat kita tidur, ya atau tidak? Apakah Anda ya pernah terdiagnostik atau diobati ya dengan tekanan darah tinggi? Nah, itu juga ya. Itu juga sering ditanya ya. Bank itu ya BMI bagaimana body mass index-nya more than 35 kilo ini berarti sudah obesitas. Ya, umur Anda berapa? 50 tahun ke atas atau tidak? Apakah terjadi penumpukan lemak pada leher dengan diameter leher itu lebih dari 40 cm? Apakah Anda laki-laki? Ya. Jadi kalau high risk untuk OSA dari pertanyaan 8 pertanyaan itu ya 5 yang yes, 5 yang iya atau bahkan 8 itu termasuk yang high risk untuk OSA ya. Kalau ringan tidak berarti ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek. Halo? Izin bertanya, dokter. Ya. Apakah etiologi dari OSA ini sendiri bisa terjadi karena infeksi sehingga ukurannya itu ada inflamasi atau pembengkakan gitu, dok? Ya. Jadi kalau pada infeksi itu tidak terjadi penyumbatan pada saluran pernapasan atas. Yang sering terjadi itu adalah pola hidup yang tidak baik sehingga membuat orang obes, ya alkoholik, merokok. Terus ada juga kelainan palatum nasal ya. Jadi tulang palatum hidung terlalu ke belakang. Ya posisinya tadi yang gambarnya atau ya lidah itu dia tertutup ke belakang karena dorongan dari ininya lemak di lingkaran lehernya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Baik, terima kasih, dok. Ya, saya lanjutkan lagi bentar. Nah, tadi dikatakan di awal ya bahwasanya untuk penegakan ya baku emas penegakan untuk yang namanya obstructive sleep apnea itu adalah pemeriksaan polisonografi. Polisonografi ya. Jadi polisonografi itu terjadi. Halo? Polisonografi itu ya melihat apa?
melihat bagaimana ya persarapannya, melihat bagaimana otot-otot saluran napasnya, melihat bagaimana ya irama jantungnya dan aliran udaranya. Jadi itu semua yang dilihat. Polisonografi ini nantinya akan menetapkan ya ada namanya apnu hipopnu index yang menentukan derajat keparahan dari obstruktif sleep apnu ya. Ini dia ya. Kalau apnu yang dikatakan apnu itu berhenti total minimal 10 detik. Jadi alat itu akan mendeteksi pada saat tidur ya pernapasan kita itu berhenti ya berapa kali itu dulu dalam 1 jam pertama, dalam 1 jam tidur berapa kali ya saluran napas kita itu tertutup total sehingga aliran udara tidak ada, itu namanya apnu. Berapa kali ya saluran napas kita itu udaranya itu berkurang, itu namanya hipopnu. Baru dibandingkan 1 jam pertama 10 detik terjadi berapa kali apnu, terjadi berapa kali hipopnu. Itulah dari polisonografi. Apabila alat polisonografi ya melihat dalam 1 jam pertama, dalam 1 jam tidur itu terjadi lebih dari 5 kali kondisi apnu dan hipopnu yang masing-masing lebih dari 10 detik. Jadi ada 5 kali Anda henti napas. Berapa lama? 10 detik per kali henti napas. Dalam 1 jam tidur. Ya. Atau ya ada 1-2 kali namun terjadi penurunan dari saturasi oksigen yang berhubungan dengan episode apnu. Jadi pada saat pada saat henti napas terjadi saturasi oksigen yang menurun. Itu diukur dari saturasi alat pulse oximetri yang ada di polisonografi. Ya, itu dikatakan OSA. Ini nampak gambarnya, Dek ya? Halo? Nampak. Nah, jadi aliran udara normal seperti gambar tadi. Ya, aliran udara bisa masuk dari hidung, rongga hidung. Palatum molenya itu tidak menutupi ya bagian dinding dalam belakang saluran napas ya. Dan uvulanya itu tidak terjatuh ya. Lidah juga tidak mendorong ya uvula sehingga terjadi obstruksi saluran napas. Ini yang normal. Nah, yang dikatakan hipopnu itu aliran udara itu masih ada. Anda lihat ini gambarnya. Ya. Aliran udara itu masih bisa masuk baik melalui hidung ataupun dari mulut ke dalam saluran napas, namun tidak terbuka baik seperti normal. Permasalahannya adalah di uvula. Yang apnu itu total. Ya, total. Ya, total jadi aliran udara itu tidak ada yang masuk ke saluran napas. Jadi indeks antara proses apnu dan hipopnu dalam 1 jam tidur itulah yang dihitung. Kalau dia ada 5 kali terjadi dalam 1 jam tidur, durasinya lebih dari 10 detik per kali apnu atau hipopnu, maka dia OSA. Kalau hanya 1 jam itu terjadi 1-2 kali, dilihat lagi ada bradikardia ada tidak, ada juga penurunan saturasi oksigen ada tidak. Kalau ada berarti sudah obstructive sleep apnea. Ya. Nah, jadi inilah gambar yang bisa saya berikan sebagai ya ilustrasi apa yang terjadi pada proses apnu dan hipopnu. Nah ini alat, ini alat polisomnografi.
Jadi pada alat polisonografi ini alatnya ada, dihubungkan ke kepala, dihubungkan ke leher, EKG, saturasi, puls oximetri. Jadi lengkap dia. Nah, bisa diukur elektroencephalopatinya. Jadi reaksi kelistrikan dalam kepala, bagaimana irama jantungnya, bagaimana otot jantungnya, dan bagaimana respirasinya. Ya, ini bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Nah, bagaimana tekanan darahnya, semua termonitoring dengan baik. Bagaimana saturasi oksigennya, semua termonitoring dengan baik. Jadi dari grafik inilah nanti kita akan melihat apakah ada periode. Kalau di sini respirasi ya, hipopnu, apnu. Yang bagus itu adalah seperti yang saya tunjukkan ini. Ini bagus. Tapi kalau dia terjadi irama jantung, irama pernapasannya tidak baik, bisa saja itu menunjukkan ada hipopnu dan apnu. Ini tingkat keberatannya ya. Kalau ria ringan ya, bila ada apnu hipopnu indeks, kejadiannya itu kurang dari 15. 5 sampai kurang dari 15, mungkin 5 sampai 14 ya, selama per jam kejadian per jam selama tidur. Kalau sedang 15 kali atau sampai 30 kejadian per jam selama tidur. Kalau berat lebih dari 30 kali kejadian per jam selama tidur ya. Jadi kalau dikatakan kriteria sudah obstructive sleep apnea apabila sudah ada apnu hipopnu indeksnya lebih dari 15 kali kejadian per jam selama tidur, atau ya apnu hipopnu indeksnya lebih dari 5 dengan satu gejala ditambah di bawah ini. Mengantuk sepanjang hari, terbangun dari tidur dengan menahan napas. Jadi ada gitu dia. Jadi ada itu. Itu ya, itu bisa. Atau ada dengkuran yang keras ya. Ada yang mau ditanya kira-kira, Dek? Sampai di sini? Halo? Izin bertanya, dokter. Apakah apnu pada orang dewasa ini tidak mungkin membahayakan, dok? Karena kan tadi ada henti napas. Apakah selalu diikutin dengan terbangun gitu atau gimana? Ya, jadi kalau terjadi proses apnu hipopnu ya, terutama apnu ya, otomatis persarapan pernapasan kita itu akan membuat seseorang itu terhentak. Maka dia akan tiba-tiba terbangun. Jadi dari tidurnya itu dia terbangun. Itu yang refleks dari tubuh ya. Terjadi respon untuk bernapas. Tapi dalam respon bernapas ini seolah-olah dia itu macam terasa terkejut. Kalau kita lihat terkejut dia. Karena terjadi proses apnu ya. Nah, membahayakan iya. Karena ini kita bicara komplikasi. Nah, kalau komplikasinya kalau sistem napas, dia bisa mengakibatkan obstruktif saluran napas atau bahkan cenderung oksigen tidak akan masuk ke dalam saluran napas yang akan mengakibatkan gagal napas misalnya, ya kan? Pada jantung dan pembuluh darah yang berkelamaan dia akan mengakibatkan tekanan darah akan semakin meningkat, ada penyakit jantung iskemik. Sistem metabolik dia bisa mengakibatkan diabetes dan obesitas. Obesitas ini lebih banyak merupakan faktor risiko terjadinya OSA. Orang yang gemuk akan lebih berisiko tinggi untuk terjadinya obstruksi sleep apnea atau gangguan yang lainnya ya. Bahkan sudah bisa mengakibatkan impotensi ataupun polisitemia. Tata laksana yang dapat dilaksanakan untuk obstruktif sleep apnea, kalau dia ada kelainan anatomi, kelainan dari palatum, kelainan dari uvula, maka yang dilakukan adalah intervensi bedah. Namun kalau dia obesitas atau pola hidup yang tidak sehat, maka yang dilakukan adalah mengubah pola hidup. Contohnya berhenti merokok, berhenti alkoholik, ya, dan berusaha diet.
dengan target body mass index minimal 25 kg. Tidak lagi 25 ke atas atau bahkan sudah obesitas di angka 35 kg. Ya kan? Nah, untuk membantu misalnya seseorang itu tetap terjaga oksigenasinya, maka ada alat continuous positive airway pressure, di mana alat ini akan memberikan tekanan pada saat pasien tidur, saat bernapas, inspirasi dan ekspirasi, diberi tekanan sehingga saluran napas yang semula tertutup akan terbuka. Barulah oksigen akan masuk ke dalam saluran napas. Contohnya, nah jadi ini ya, kalau bicara saya dokter paru tidak memberikan penjelasan intervensi bedah itu saya tidak kompeten. Tapi kalau lah pemberian continuous positive airway pressure, ya tujuannya adalah untuk memberikan tekanan positif saluran napas sehingga udara masuk ke dalam paru. Pada saat apa? Pada saat bernapas, ya tarik napas atau inspirasi dan membuang napas atau ekspirasi, ya. Alat ini bisa dipakai dengan nasal kanul, ya masker nasal, masker oral, masker oronasal atau muka penuh. Nanti ada alatnya saya contohkan ya. Tekanan yang diberikan adalah 5 sampai 12,5 cm air raksa, ya. Tekanan ini akan konstan, akan tetap diberikan mesin selama inspirasi dan ekspirasi dalam proses pernapasan saat tidur. Ya. Efektif mencapai 90 sampai 95% untuk menjaga oksigenasi tetap baik. Nah, ini contoh. Ini contoh alatnya, Dek. Nampak ya, Dek? Iya, Dok. Nah, ini contoh alat continuous positive airway pressure yang dihubungkan masuk ke masker nasal, ya, masker nasal. Jadi hanya hidung. Ada yang masker oronasal. Ini hidung dan mulut. Ada yang totally mask. Jadi satu muka itu terbekap. Jadi ini tergantung dari derajat keparahan dari obstructive sleep apnea, ya. Nah, jadi kalau dia tanpa CPAP, tanpa continuous positive airway pressure, udara tidak akan masuk. Ini yang biru ini udara atau oksigen. Tidak akan masuk. Tapi begitu Anda memberikan tekanan positif, ya, memberikan tekanan positif melalui continuous positive airway pressure pada saat inspirasi dan ekspirasi, udara sehingga jadi udara akan masuk. Setelah diberikan tekanan oleh mesin, maka hambatan atau sumbatan saluran napas atas ini menjadi terbuka. Akibatnya apa? Kalau saluran napasnya terbuka, maka udara akan masuk ke dalam saluran napas. Jadi ini memberikan oksigenasi yang baik, mencegah adanya penyempitan saluran pernapasan, mencegah terjadinya gagal napas, ya. Oke. Saya rasa itu. Ada yang mau bertanya, Dek? Silakan. Izin bertanya, Dok. Iya. Kalau dalam asesmen tadi kan kita ada bertanya kepada orang yang tidur bersama-sama dengan pasien. Kalau misalnya dia tidur sendiri gimana, Dok? Tidur sendiri tadi, ini yang Anda cross check. Jadi kuesioner ini langsung Anda tanyakan kepada pasien, ya, kepada pasien. Jadi kan misalnya pada yang inilah yang paling mudah ini, stop bank ini, ya. Apakah Anda menengkur? Tentunya ini sulit. Kalau pada saat tidur, ya ada orang tahu dia menengkur atau tidak, ya. Tapi ada beberapa item yang lain. Nah, apakah Anda sering lelah, ya kan? Apakah Anda mempunyai hipertensi, juga begitu juga dengan kuesioner yang lain. Nih, misalnya Stanford Sleep Scale, ya. Lihat ini bagaimana kondisi misalnya kalau lah Anda sehari-hari ada merasa ngantuk, Pak. Ya. Nah, apakah Anda merasa ngantuk ini dalam kondisi yang bagaimana? Kondisi
Tak bisa lagi menahan ngantuknya misalnya. Langsung tertidur. Jadi dalam suatu kondisi misalnya duduk, dia langsung tertidur. Pernah nggak kayak gitu? Tentunya dia lebih tahu kan. Dia pasti tahu. Atau gini tadi, Epworth sleepiness skill ini juga pada posisi duduk, Anda ngantuk nggak? Mudah tidur nggak? Gitu. Jadi ditanya sesuai dengan kuesioner yang telah dibakukan. Ya, sebelum dicurigai, sebelum kita lakukan polisomnografi untuk baku emas penentuan OSA. Ada lagi tanya? D. Izin bertanya, Dok. Apakah pada pasien asma yang memang saluran pernapasannya mengalami penyempitan juga otomatis mengalami obstructive sleep apnea, Dok? Itu, Dok. Terima kasih, Dok. Pada orang asma, ya, jadi sama-sama ini penyempitan saluran napas, tapi tidak berhubungan. Tidak berhubungan asma mengakibatkan OSA atau OSA mengakibatkan asma, tidak ya. Tapi kalau orang asma dengan adanya resiko, misalkan dia perokok, misalkan dia obesitas, misalnya dia mendekur, maka dia kemungkinan ada OSA. Itu semakin berat asmanya. Jadi kalau pada orang asma, ya, yang ada saluran napasnya menyempit, ya, jadi di small airway, bukan di upper respiratory tract, bukan. Ya, kejadian asma itu tidak di upper respiratory tract. Dia di saluran napas bawah. Berbeda dia. Kalau OSA itu terjadi di upper respiratory tract. Ya. Jadi tidak berhubungan. Namun kondisi-kondisi orang asma dengan kegemukan, orang asma dengan pola makan atau pola hidup yang tidak sehat, kelainan palatum, itu bisa mengakibatkan atau memperberat asmanya dengan adanya obstructive sleep apnea. Gitu. Ya. Ada lagi ditanya? Terima kasih, Dok. Izin bertanya, Dokter. Ya. Apakah ketika ada pria yang mendengkur, itu kita bisa curiga juga dia OSA, atau harus melihat foto risiko tadi seperti usianya yang sudah di atas 65 tahun dan lain-lainnya, Dok? Nah, kembali lagi mendengkur tadi kenapa? Karena ada aliran, ada gangguan mana dia. Nah, ini snoring, ya. Snoring. Jadi ada gangguan turbulensi udara masuk dengan keluar, ya, pada saat, ya, terjadi hambatan. Jadi mendengkur itu adalah salah satu, ya, kriteria diagnostik, ya, dicurigai mengalami obstructive sleep apnea. Namun Anda selanjutnya harus bertanya lagi yang lain. Apakah Anda sering mengantuk pada saat aktivitas siang hari? Apakah Anda sering tertidur pada saat suatu kondisi misalnya terduduk? Atau pada saat rapat? Itu dia. Jadi mudah lelah. Jadi harus ada penambahan dari beberapa gejala klinis. Baru dilihat faktor risikonya apa? Laki-laki, perempuan. Oh, laki-laki Bapak ini. Apalagi kegemukan dihitung dari body mass index. Lebih dari 35 kg per meter persegi, ya berarti dia obes. Kan gitu ya. Atau dia perokok. Jadi klinis ditambah dengan faktor risiko bisa dicurigai obstructive sleep apnea. Dilakukan adalah pemeriksaan polisomnografi untuk mengetahui berapa derajat, ya, obstructive sleep apnea. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Ya. Kapan kita menggunakan CPAP, dan kalau kita sudah menggunakan CPAP, apakah CPAP itu harus digunakan setiap hari, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Jadi kapan kita menggunakan CPAP? Kalau dari hasil pemeriksaan polisomnografi telah terjadi proses apnu dan hipopnu lebih dari 5 atau bahkan 15 atau bahkan 30, semakin berat dia apnu hipopnunya, ya, maka semakin baik digunakan CPAP. Kalau tidak ada kelainan palatum, ya, anatomi, ya. Itu dia. Jadi CPAP ini tujuannya adalah untuk memberikan oksigen masuk dengan memberikan tekanan positif pada saluran napas atas. Namun Anda harus memodifikasi faktor risiko. Anda beri CPAP
orangnya tetap nggak mau diet, ya sama saja. Nah, jadi ngerti ya? Anda berikan CPAP untuk masukkan oksigen. Untuk mengurangi apa? Resiko terjadinya kekurangan oksigen atau gagal napas pada penderita OSA. Itulah dia CPAP. Tapi Anda harus memodifikasi ya faktor risikonya. Kalau kegemukan, suruh pasien diet. Kalau ada kelainan di palatum atau belakang, ada misalnya hambatan di belakang, di palatumnya atau yang lain, kita konsul ke dokter bedah mulut. Gitu. Oke ya. Ada lagi tanya? Ada lagi yang ditanya, Dek? Halo? Halo, Dok. Cukup? Seperti cukup, Dok. Makasih. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa disampaikan ya di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.